Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jadi pagi hari ini saya berada di Braan Purwosari atau Braan, tempat turunnya bis dari arah Surabaya. Jadi Braan ini merupakan titik percabangan jika kalian naik bis ataupun naik kendaraan roda 4, roda 2 dari Surabaya, itu akan berpisah ya dengan jalur menuju ke arah Kediri dan juga menuju ke arah Madiun dan juga Nganjuk. Dan di sini saya baru aja turun dari bis. Tadi naik bis tuh ramai teman-teman dan juga berdiri ya. Ini kita hari ini mau ke Yogyakarta dengan naik kereta api Malabar menggunakan tarif khusus dari Kertosono menuju ke arah Yogyakarta. Jadi sekarang saya berada di PJL Braan, peta antara stasiun Kertosono menuju ke arah Purwoasri. Kalau ke sana menuju ke arah Surabaya jalan rayanya, kalau ke sana menuju ke arah Kediri dan juga ke sana itu menuju ke arah Kertosono, Nganjuk dan juga Madiun. Ini saya bingung ya, di sini tuh masuknya Kabupaten Kediri atau Jombang ya. Braan ada yang bilang Kediri, ada yang bilang Jombang. Dan untuk percabangan relnya ada di sebelah sana teman-teman. Nah, Surabaya ke sana, sana Madiun, dan ke sana itu menuju ke arah Kediri dan juga Malang. Ini saya naik Gojek, kita tunggu. Belum datang teman-teman. Oke teman-teman, alhamdulillah sekarang udah nyampe di stasiun Kertosono. Gojek naik Gojek sekitar 13 ribuan. Nggak apa-apa sih. Sekarang waktu menunjukkan pukul 8 lewat 19, keretanya masih ada 10 menitan lah mungkin masuknya. Jadi sekarang saya udah di depan stasiun Kertosono Kabupaten Nganjuk. Dan hari ini saya akan melakukan perjalanan ke arah Yogyakarta dengan naik kereta api Malabar menggunakan tarif khusus dari Kediri menuju ke arah Yogyakarta seharga 130 untuk kelas ekonomi premium. Dan untuk perjalanannya itu termasuk cepat ya, kereta api Malabar yang dari arah Malang menuju ke arah Yogyakarta sekitar 3 jam kurang teman-teman. Dan juga perjalanan kali ini itu saya mulai dari Surabaya ya. Jadi karena buru-buru dan nggak dapet tiket yang langsung dan juga pengen ngirit pas lagi masa-masa arus balik dan juga masa mudik, ya dipilihlah kereta api Malabar sebagai pilihan saya dari Surabaya. Tadi dari Surabaya naik bis itu sekitar 20.000 dengan waktu tempuh 1 jam. Terus naik ojek 13.000 sampai di sini. Jadi kita langsung masuk karena habis ini kereta api Malabar akan segera tiba teman-teman. Jadi ini dia tiket saya, kereta api Malabar dengan nomor 69. Ini berangkat dari Kediri sekitar jam 8.09 ya teman-teman ya. Tapi saya naiknya dari Kertosono biar kebagian tarif khusus karena udah habis. Dan dari Yogyakarta pada pukul 11.26. Jadi kalau dari Kertosono ini sekitar ada 2 jam 57 menit. Kita langsung masuk, kita langsung boarding teman-teman. Jadi untuk Kertosono ini nggak ada boarding face recognition-nya, cuman ada yang manual. Kita harus ngeluarin tiket dan juga kartu identitas. Yuk. Jadi sekarang saya udah masuk ke dalam peron dan untuk keberangkatan kereta api Malabar pada pukul 8 di Kadika ya. Masuknya sekitar pukul 8:30. Dan ini dia stasiun Kertosono hari kedua setelah hari Lebaran atau H+1. Di jalur 4 itu ada rangkaian kereta api komuter lain penataran dari Blitar dengan tujuan akhir Surabaya Kota. Dan kereta kita persiapan masuk di jalur 1 teman-teman. Jadi sekarang saya udah di peron teman-teman. Kereta api Malabar persiapan masuk di jalur 1 stasiun Kertosono. Jadi stasiun Kertosono ini merupakan stasiun percabangan ya. Pertemuan jalur dari Surabaya itu kiri, dan dari arah Malang dan juga Blitar. Ini kereta api Malabar persiapan masuk di jalur 1 stasiun Kertosono. Ini keberangkatan dari stasiun Malang sekitar pukul 5:25 dan masuk Kertosono sekitar pukul 8:30.
Oke, kereta api Malabar udah masuk. Dan pada perjalanan kali ini saya naiknya di kereta ekonomi sih teman-teman. Niatnya tadi maunya eksekutif, tapi ya udahlah, ekonomi juga enak. Ekonomi 4 di depan ya. Premium 3 ternyata nih, lupa. 4. Jam maju. Sip, 19B coy. Sebelah sini. Mantap. Berangkat dari stasiun Kertosono pada pukul 8.33. Perjalanan kereta api Malabar saat ini pada pukul 8.48 tiba di stasiun Nganjuk. Di sini kereta api Malabar berhenti kurang lebih sekitar 2 menit dan akan kembali berangkat ya dari jalur 2 stasiun Nganjuk. Ini stasiun Nganjuk, jalur berhenti di jalur 2-nya itu agak miring teman-teman karena menikung ya. Jadi ini dia untuk peta rute dari kereta api Malabar. Start dari stasiun Malang menuju ke arah Bandung. Kalau Malabar pagi ini tuh berhentinya ini banyak teman-teman. Malang Kota Lama ke Panjen, terus ada Blingi, terus kita naiknya dari Kertosono, Nganjuk, Madiun, Ngawi, Sragen, Solo Balapan, terus Yogyakarta ya. Terus keretanya lanjut sampai ke arah Bandung. Oke, berangkat teman-teman. Jadi dalam satu kereta ini di salah satu ujung ini terdapat 2 toilet ya teman-teman ya. Buat kalian yang naik kereta premium, toiletnya ada 2, ada toilet pria dan juga toilet wanita. Variasi sih kanan kirinya. Kalau premium itu salah satu toilet duduk buat wanita dan biasanya pria ini dapatnya toilet yang jongkok seperti ini. Nah, seperti ini interiornya, ini ada wastafel berfungsi dengan baik, terus jet flush, klosetnya kloset jongkok, pegangan, sabun, terus flash dan jendela teman-teman. Bersih sih toiletnya dan juga nggak terlalu sempit.
kecepatan dari kereta api Malabar. Jadi kereta Malabar ini itu rangkaiannya udah menggunakan rangkaian stainless steel semua ya, yang mana untuk kecepatannya ini bisa dipacu di kecepatan maksimal kereta mil KAI 120 km per jam. Nah, ini untuk puncak kecepatan dari Kertosono menuju ke arah Solo Jebres menuju ke arah Yogyakarta itu sekitar 120 ya. Ini keretanya berjalan sekitar 115 teman-teman. Ya lumayan kenceng buat kejar waktu ya. Dan juga di dalam kereta ini pas lagi kebut kayak gini tuh ya lumayan anteng, tapi ya agak berisik juga gitu. Tergantung dari situasi dan kondisi lintasnya sih. Kalau lintas timur dari Kertosono Madiun ini biasanya nggak terlalu sih. Menjadi stasiun Madiun ini berada di sebelah kiri kereta. Kami informasikan mulai dengan kereta api Malabar dan berhenti di stasiun Madiun kurang lebih sekitar 5 menit. Kereta ini mengabarkan kami berangkat dari stasiun Madiun tempat berpukul 9:29 menit. Dan suasana stasiun Madiun. Sebelah burung kaca ya? Iya. Ini. Iya. Oke, saat ini pada pukul 9:23 perjalanan kereta api Malabar telah tiba di stasiun Madiun. Stasiun Madiun ini merupakan pusat dari daerah kedaulatan operasi 7 Madiun. Dan penumpang yang turun maupun yang naik dari stasiun Madiun ini banyak teman-teman. Kalau kereta jalur selatan ini penumpangnya kebanyakan ngecer ya. Kayaknya ini yang turun penumpang tarif khusus dan juga yang naik juga kurang tahu sih. Dan ini bertepatan juga dengan momen mudik dan juga arus balik lebaran. Jadi ini dia untuk lokomotif dinas dari kereta api Malabar. Dari Malang ke arah Bandung, Malabar pagi ini menggunakan lok CC206 1382 yang merupakan lokomotif diesel elektrik yang pertama berdinas tahun 2013 urutan ke-82 milik Depo Bandung. Dan stasiun Madiun ini juga kereta kita berdiri di jalur 3 ya. Terus ke arah sana itu ada Depo Lokomotif Madiun. Terus sana itu ada PT Inka, Industri Kereta Api. Dan si kereta kita berdiri cuma 5 menit doang teman-teman, dan berangkat kembali pada pukul 9:29 ya. Langsung balik ya. Persiapan kereta api Malabar berangkat dari stasiun Madiun. Sepertinya nggak lama, cuman sekitar 5 menitan. Berangkat teman-teman. Oke teman-teman, setelah beberapa jam ini kita ke kereta makan. Apa ya? Oke, jadi sekarang saya udah berada di kereta makan, dan ya kereta makannya menggunakan kereta makan kereta stainless pada umumnya ya, yang kapasitasnya itu kurang lebih ya sekitar ada 25-26 orang, nggak terlalu banyak. Dan juga di sini saya memesan satu minuman, ini
coklat panas dan juga pop mie yang tiramisu. Ini enak teman-teman, mantap sih. Daripada yang doer mending yang ini sih kalau kata saya. Terus juga ya nggak terlalu ramai, terus di tengah itu terdapat semacam pantry-nya ya. Ya udah mari kita makan teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jadi sekarang saya berada di kereta makan dan pada perjalanan kali ini saya naik kereta api Malabar. Ini menggunakan cara murah ya teman-teman ya, atau yang biasa disebut dengan tarif khusus. Tarif khusus dari Kediri menuju ke arah Yogyakarta untuk kelas ekonomi premium sekitar 130 dan juga untuk kelas eksekutif sekitar 175.000. Nah, ini saya ngomongnya di sini aja karena tadi itu di kereta premium 3 itu kondisinya ya termasuk rame dan juga saya duduknya nggak di pinggir jendela ya. Jadi ya harap maklum juga penumpang sebelah takut gegap. Menurut saya sih murah teman-teman. Dan ini merupakan cara penyelamat ya. Kalau pengen ke Yogyakarta seperti saya yang dari Surabaya, pengen cepet dan murah, kalau saya sih biasanya naik bis dari Surabaya ke Kertosono 20.000, terus ngojek ke stasiun Kertosono dan berlanjut naik kereta api Malabar dari Kertosono menuju ke arah Yogyakarta sekitar 3 jam lah. Dan jika dibandingkan pada saat musim lebaran kali ini itu kalau naik bis itu bus mata seperti Eka ataupun Sugeng Rahayu itu yang full tol kalau pengen cepet ya sekitar 175-185.000, biasanya itu 145 kalau nggak hari raya. Terus untuk bis ekonomi sekitar 99.000. Itu lama teman-teman, bisa 7 bahkan 8 jam. Kalau ini kan ya menurut saya sih termasuk cepet. Dan juga saya ucapkan ke teman-teman karena ini lagi momennya ya, selamat Hari Raya Idul Fitri buat teman-teman yang merayakan, termasuk buat saya. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Ini videonya agak kurang dikit tapi ya bisa teman-teman nikmati karena dari kemarin saya jarang upload. Tapi ya udahlah. Tiba di stasiun Ngawi 947 malahan. Berhenti cuman sebentar teman-teman. Stasiunnya ada di sebelah kanan.
kereta api Malabar tiba di stasiun Solo Balapan Kota Solo sekitar pukul 10:43. Suasana stasiun Solo hari kedua atau H+1 Lebaran ini rame banget teman-teman. Ini campur kayaknya ya, penumpang KRL dengan penumpang kereta Malabar yang mau naik dan juga yang baru aja turun di stasiun Solo Balapan. Berhubung berhentinya cuma sebentar, kurang lebih sekitar 5 menit, kereta api Malabar persiapan berangkat dari stasiun Solo Balapan. Ini bener-bener hari kedua hari raya ini rame banget teman-teman, stasiun Solo Balapan. Berangkat dari stasiun Solo Balapan sekitar pukul 10:46. Ini kondisi di kereta premium 3 setelah berangkat dari Solo. Beberapa penumpang turun dan ya ada yang naik ya, kayaknya ke arah Bandung sih. Persiapan stasiun Yogyakarta. Di penumpangnya pada siap-siap semua teman-teman buat turun. Tiba di tujuan saya stasiun Yogyakarta. Sekarang waktu menunjukkan pukul 11.25. Awal 1 menit dari jadwal teman-teman. Ramai banget teman-teman penumpangnya. Oke, alhamdulillah pada pukul 11:25 awal 1 menit dari jadwal perjalanan kereta api Malabar telah tiba di stasiun besar Yogyakarta. Dan di sini terjadi pertukaran penumpang ya. Penumpang yang dari Malang, Madiun dan juga Kediri ini pada turun di Yogyakarta, terus berganti dengan penumpang yang dari Yogyakarta menuju ke arah Kroya, Banjar, Tasikmalaya dan berakhir di Bandung teman-teman. Bener-bener rame. Oke teman-teman, kita langsung keluar aja karena kereta Malabarnya berangkatnya mepet sama Sancaka. Sekalian kita lihat berangkatnya kereta api Sancaka KA 82 dari Yogyakarta menuju ke arah Surabaya Gubeng. Sancaka berangkat dari peron selatan, peron utara berangkat Malabar. Terlima berundara kereta Malabar. Tujuan di stasiun Bandung siap diberangkatkan. Kereta api Sancaka berangkat menuju ke arah Surabaya. Oke. Yang Malabar juga berangkat ke arah Bandung. Barengan teman-teman. Oke teman-teman, alhamdulillah perjalanan saya telah tiba di tujuan saya, stasiun Yogyakarta. Perjalanan kali ini ya agak kurang ya, karena dari Surabaya menuju ke arah
Kertosono tadi naik bis, nggak saya rekam karena rame dan berdiri. Ya maklumlah musim lebaran, dan juga dari Kertosono menuju ke arah Yogyakarta ini naik kereta api Malabar memanfaatkan tarif khusus dari Kediri menuju ke arah Yogyakarta seharga 130.000. Kalau dihitung-hitung sih menurut saya sih lebih murah ya dibanding naik bis patas, dan juga lebih cepet. Kalau di jalan raya itu kita nggak tahu macetnya kapan dan dimananya itu. Kalau naik kereta udah pasti aman sih. Dan untuk jalan raya dari Kertosono ke arah timur aman sih tadi teman-teman, nggak macet. Terima kasih buat kalian yang udah nonton, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.